Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah, bertemu kembali di dalam kajian kita. Mari kita belajar bersama, terus thalabul ilmi dalam kesempatan-kesempatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Hari ini kita akan belajar satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini bicara tentang 4 golongan yang akan sangat dirindukan oleh surga. Biasanya kita berikhtiar melakukan aktivitas ibadah hablum minallah maupun hablum minannas agar kita layak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang layak masuk surga. Tapi ini sebaliknya, surga bahkan merindukan 4 orang yang punya karakter yang akan disebutkan oleh hadis riwayat At-Tirmidzi ini. Hadis ini berbunyi, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin. Surga itu sangat merindukan kepada 4 golongan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ta'lil Quran. Jadi lewat hadis ini Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa surga itu sangat merindukan orang-orang yang suka baca Quran. Atau kalau kita mau pahami lebih luas, orang-orang yang memuliakan Quran. Ini bulan Ramadan, bulan yang identik dengan Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, karena di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Oleh karenanya, sahabat-sahabatku, kalau kita ingin dirindukan surga, maka mari kita membiasakan diri untuk mulai belajar mengakrabi Al-Quran, belajar memuliakan Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Rasulullah mengabarkan kabar gembira buat kita bahwa sebaik-baik kalian itu yang mau belajar Al-Quran dan kemudian kalau sudah mengerti, kemudian mau mengajarkannya. Al-Quran itu ma'dubatullah. Al-Quran itu jamuan yang ditawarkan oleh Allah, hidangan yang ditawarkan oleh Allah. Oleh karenanya kita diminta oleh Rasulullah untuk mencicipi hidangan Quran itu mastata'tum, semampu kita, semaksimal waktu-waktu luang kita, yaitu ana al-laili wa atrofan nahar. Kalau bisa di malam dan siang hari kita sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran, karena dengan itu kita dirindukan oleh surga. Maka yuk kita belajar Quran. Bagi yang belum bisa, mari kita awali memuliakan Quran dengan belajar membaca dari huruf. Banyak metode yang sudah ditawarkan. Kalau sudah mengerti, mampu membaca Al-Quran, kita tingkatkan lagi dengan apa? Tafahumul Quran. Bagaimana kita memahami Al-Quran, menafsirkannya, dan kemudian dilanjutkan dengan tadabburul Quran. Kita merenungkan isi dari Al-Quran, dan yang paling utama yaitu tahakkukul Quran, atau dalam bahasa Profesor Quraisy Shihab, bagaimana kita membumikan Al-Quran. Atau dalam bahasa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, "Ya Rasul, ya Sayyidah Aisyah, kabarkan kepada kami," kata para sahabat, "bagaimana akhlaknya Rasulullah?" Sayyidah Aisyah mengatakan, "Kana khuluqul Quran." Akhlaknya Kanjeng Nabi itu adalah Al-Quran. Rasulullah itu Al-Quran berjalan. Rasulullah itu Al-Quran bukan sekedar bacaan, bukan sekedar pemahaman, bukan sekedar renungan, tapi sudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat-sahabatku, kalau kita baca Quran dengan rutin, kita fahami, kita renungkan, kita amalkan, maka kelak di akhirat Al-Quran akan datang kepada kita, syafi'an li ashabih, akan menjadi penolong kita, akan menjadi hujjah, akan menjadi pembela bagi kita, sehingga kita tersyafaati, tertolong oleh bacaan-bacaan Al-Quran yang kita
rutinkan. Yuk, Ramadan ini kita jadikan momentum. Kita akan menjadi pribadi yang dirindukan surga karena kita memuliakan Quran dengan jalan membacanya, memahaminya, merenungkannya, dan mengamalkannya. Yang kedua, siapakah orang yang dirindukan surga? Kata Kanjeng Nabi adalah wahafidil lisan. Orang-orang yang mampu menjaga lisannya. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya kita sebagai manusia itu tergantung mampukah kita menjaga lisan kita. Bab lisan itu memang tidak bertulang, tetapi tajamnya melebihi tajamnya pedang. Luka yang disebabkan oleh pedang ada cara-cara medis untuk menyembuhkannya, tetapi luka yang ditorehkan oleh tajamnya lisan kita, lidah kita, tidak akan pernah terobati. Oleh karenanya kalau kita mau selamat dunia akhirat, berhablum minallah, berhablum minannas, jaga lisan kita. Bahkan Rasulullah menjamin kita dalam sebuah hadisnya, mayad mauni, mayad manuli, ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu alaihil jannah. Barang siapa mampu menjaga apa yang diantara dua janggutnya, yaitu lisannya, dan apa yang diantara dua kakinya, yaitu kemaluannya, admanu alaihil jannah. Rasulullah bahkan mengatakan, aku jamin dia, aku akan bela dia, aku jamin surga buat dirinya. Sebegitu luar biasanya sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, bahwa lisan akan menjadikan kita, kalau kita bisa jaga lisan kita, menjadi pribadi yang dirindukan surga. Oleh karenanya mari kita pastikan sebagaimana hadis Kanjeng Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, pilihannya apa? Kul khairon aw liyasmut, berkatalah yang baik, berkatalah yang bijak, berkatalah yang santun, berkatalah yang benar. Kalau belum bisa melakukan itu semua, pilihannya cuma satu, lebih baik kita diam. Diam akan menyelamatkan. Begitu banyak orang yang menyesal karena banyak bicara, akan tidak banyak, akan lebih sedikit orang menyesal gara-gara diam. Bukankah kita diberikan dua telinga, satu lisan? Artinya apa? Kita disuruh banyak mendengar, dan kemudian tidak disuruh banyak bicara. Man kasuro kalamuhu kasuro khoto'uhu. Barang siapa banyak bicaranya, tentu konsekuensinya banyak juga salahnya. Oleh karenanya Al-Quran memberikan kita sebuah aturan, sebuah batasan-batasan agar kita menjadi manusia yang sejatinya diberikan karakter potensi allamahul bayan. Khalaqal insan allamahul bayan. Dalam surat Ar-Rahman Allah mengatakan manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang pandai berkomunikasi, tidak seperti makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena mari kita pastikan ngikutin aturan-aturan Al-Quran, apa saja kata-kata yang boleh keluar dari lisan kita. Aturannya 6 kata Al-Quran. Pertama, kata-kata kita harus qaulan ma'rufa, kata-katanya harus baik. Baik itu artinya apa? Tidak menyakiti pihak lain. Yang kedua, qaulan sadida, kata-katanya itu harus tegas. Tidak hanya tegas tapi benar kontennya, tidak boleh hoax, tidak boleh kata-kata yang fitnah, kata-kata yang nggak ada nggak ada kebenarannya, kita bikin-bikin dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu qaulal layyina, kata-kata kita harus kita pastikan kata-kata yang lemah lembut, santun, itu tidak kasar dan sebagainya. Yang keempat, qaulan maisura, kata-kata kita itu harus kata-kata yang mudah dipahami, tidak muter-muter. Kata-kata yang komunikan, orang yang kita ajak komunikasi itu kemudian mampu memahami dengan mudah apa yang kita kehendaki dengan kata-kata kita. Yang kelima yaitu qaulan baligha, kata-kata kita itu cetha dalam bahasa Jawa, nyampe, jelas. Bahkan Al-Quran, para ulama mengatakan qaulan baligha itu kata-kata yang sampai bukan hanya dari lisan ke lisan, tapi nyampe dalam hati sehingga membekas, merubah seseorang yang kita ajak bicara. Dan yang keenam, Al-Quran mengatakan kata-kata kita juga qaulan karima, kata-kata yang ketika kita bicara, di situ kita memuliakan orang yang kita ajak bicara. Biasanya qaulan karima ini Allah perintahkan wa qul lahuma qaulan karima, berkatalah kepada kedua orang tuamu dengan kata-kata yang memuliakan. Atau kita bicara dengan orang yang lebih tua dengan kita. Yuk kita pastikan menjadi pribadi yang dirindukan surga dengan cara kita jaga lisan kita. Kita pastikan yang keluar dari lisan kita adalah kebaikan,
sesuatu yang ada manfaatnya. Kalau tidak, diam akan menyelamatkan kita. Sahabat-sahabatku, yang ketiga, siapakah orang yang dirindukan surga? Yang ketiga adalah wamut imil ji'an, yaitu orang-orang yang mau memberikan makan kepada yang lapar. Jangan sampai nanti di akhirat, dalam sebuah hadis qudsi, Allah itu nanya sama kita, dulu waktu saya lapar kok nggak ada yang beri makan saya? Dan kita kaget, ya Allah, bagaimana engkau lapar? Padahal engkau tidak makan dan memberikan makan seluruh makhluk. Padahal engkau adalah Tuhan seluruh sekalian alam. Allah ternyata menjawab, dulu ketika hambaku ada yang lapar, tidak ada yang memberikan makan. Seandainya kalian mau menyisihkan sebagian makanan engkau untuk memberikan makan kepada yang lapar, engkau ketemu aku di sana. Saya dulu haus, saya dulu sakit, kata Rasulullah, kata Allah, tapi tidak ada yang berikan minum, tidak ada yang berikan menjenguk. Dan kita pun kaget, bagaimana mungkin engkau kehausan, bagaimana mungkin engkau sakit ya Allah, padahal engkau Rabbul Alamin, engkau Tuhan semesta alam. Dan Allah kemudian mengatakan, seandainya dulu di dunia ketika hamba-hambaku ada yang kehausan, ada yang sakit, engkau berikan sebagian airmu untuk menghilangkan dahaga mereka, engkau jongkok mereka yang sakit, engkau gembirakan mereka, engkau bantu untuk apa? Biaya pengobatannya. Kata Allah, engkau ketemu aku di sana. Oleh karenanya, yuk menjadi pribadi yang punya empati sosial. Mari kita bagi apa yang Allah titipkan untuk orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, orang-orang yang kurang beruntung. Bahkan Rasulullah mengatakan, tidak beriman seseorang ketika dia tidur nyenyak di malam hari dalam kondisi kenyang, sementara tetangganya tidak bisa tidur semalaman karena tidak ada makanan di dalam perutnya. Wallahi, Islam mengajarkan kepada kita tidak boleh egois, tidak boleh bahagia sendirian, tapi kita harus punya empati, punya kepedulian sama orang-orang di sekitar kita. Bahkan sholat kita pun, kata Allah dalam surat Al-Ma'un, akan celaka kalau kita kemudian wayamna'unal ma'un, kalau kita kemudian setelah sholat tidak mau memberikan sedikit aja yang kita punya untuk orang-orang yang meminta pertolongan. Yang keempat, saudara-saudaraku, siapakah orang yang dirindukan surga? Yang keempat adalah wassaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan adalah syahrus syam, Ramadan adalah bulan berpuasa. Cuman pertanyaannya, apakah semua orang yang berpuasa kemudian mendapatkan atau dirindukan surga? Ternyata tidak. Ternyata Rasulullah juga mengabarkan kepada kita, kamin shaimin laisa lahu fi min siyami lal ju' wal atas, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Artinya apa? Puasa yang akan menjadikan seseorang dirindukan surga, bahkan diberikan pintu khusus namanya babur royan. Bab yaitu pintu ar-royan khusus bagi orang yang berpuasa adalah orang-orang yang betul-betul puasanya imsak, bisa menahan diri bukan hanya dari makan dan minum, tapi mempuasai nafsunya, yaitu menahan diri dari keinginan nafsunya. Untuk apa? Untuk tidak melakukan hal-hal yang Allah tidak sukai dan Allah tidak ridhoi. Oleh karenanya, Cak Nur almarhum misalkan mengatakan, yuk kita beranjak dari sekedar puasa badan menjadi puasa nafsani. Atau kemudian Sayyid Hussein Nasr mengatakan, inti dari ibadah puasa adalah ujung pedang pengendalian diri kita yang terus kemudian semakin tajam dan mampu memotong keinginan nafsu-nafsu hewani dan nafsu amarah bisu yang selalu mengajak jauh dari Allah. Ingat, man lam yada' qaula zur, dan barang siapa tidak mampu menjaga lisannya dari berkata-kata kotor pada waktu puasa, falaisa lillahi hajah ayyato'a to'amu wa syarabu, Allah gak butuh kemudian rasa lapar dan dahaganya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah kemudian juga mengatakan, ada sahabat kemudian bertanya, saya punya saudara yang siang harinya berpuasa, malam harinya menghidupkan malamnya dengan sholat malam, tetapi dia kemudian tidak bisa menjaga lisannya, sering menyakiti kemudian tetangganya, tidak bisa imsak, maka apakah kedudukan dia? Kata Rasulullah, khairafiyah, tidak ada kebaikan buat dia.
wahya finnar, dan dia di neraka. Oleh karenanya mari kita tingkatkan puasa kita, bukan sekedar puasa fisik, tapi mempuasai seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita, sehingga tidak mengurangi, bukan sekedar membatalkan ibadah puasa kita, tapi mengurangi kualitas puasa kita sehingga kita layak dirindukan oleh surga. Itulah 4 golongan yang insya Allah kalau kita punya satu karakter atau maksimal 4-4-nya, kita termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Semoga ada manfaatnya, dan semoga di sisa akhir hidup kita Allah berikan kita hidayah, kekuatan untuk menjadi pribadi 4 golongan tadi, sehingga kita layak dirindukan surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.